Shalom, sahabat Sumu TV. Saudara, ada yang luar biasa di dalam kehidupan manusia. Itu yang disebut gejolak. Renungan singkat hari ini berbicara tentang menaklukkan diri. Dari Roma 13 ayat 5 berkata demikian, saudara. Sebab itu kita perlu menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Kita tahu bahwa pada prinsipnya ada hukum-hukum yang membatasi pergerakan kita, tetapi pada prinsipnya sebenarnya di dalam diri setiap manusia ada yang namanya nurani. Dalam King James Version dikatakan conscience. Conscience, pengertian yang paling jelas di dalamnya adalah kesadaran manusia dari dalam dirinya. Saudara yang terkasih, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, kita harus memulai dari dalam diri kita. Kita sebagai orang Batak mengatakan jolong didilat bibir asa makatai. Artinya bahwa kita harus mengecap bibir kita dulu, memahami diri kita dulu, barulah kita mengomongkan. Yesus sendiri selaku tokoh Alkitab Perjanjian Baru mengatakan bahwa apa yang kita lihat lebih besar, padahal ada sebiji selembar di dalam mata kita, kita nggak pernah lihat. Ini menunjukkan bahwa diri kita yang paling utama harus sanggup kita kendalikan. Saudara tahu bahwa pada prinsipnya manusia ini dipengaruhi oleh berbagai hal di sekitarnya. Mungkin itu bisa tetangganya, mungkin bisa media, apalagi di zaman yang sudah luar biasa ini, online di mana-mana. Everyday kita bisa impact for the people atau di sekitar kita. Tapi saya mau berkata bahwa yang paling utama yang harus mempengaruhi diri kita adalah nurani kita, suara hati kita. Karena Tuhan berbicara di dalam perjanjian lama sebenarnya kepada manusia yang pertama namanya Adam, yang Tuhan berikan adalah nuraninya. Dan itu yang disebut free will, kehendak bebas ada dalam diri kita. Kita mempunyai sesuatu di dalam diri kita, tetapi di dalam diri kita itulah kita perlu bercermin. Karena itu, tundukkanlah dirimu di bawah pimpinan Tuhan. Yesus sendiri berkata bahwa diri kita inilah yang paling utama di dalam penundukan, penaklukan diri kita ini. Karena banyak suara, many sounds, in fact, to my people, to my person. Tapi pada prinsipnya nurani kita mempunyai pertimbangan. Sebagai salah satu contoh, ada orang senang menyelesaikan perkara melalui jalur hukum, harus di pengadilan, tapi nuraninya selalu menuduh dia bahwa yang benar bukan keputusan pengadilan, insight dalam dirinya. Saya mau berkata, diri kita adalah bagian daripada keutuhan hidup kita itu. Tuhan menaruh di dalam diri kita ada pencerahan. Oleh sebab itu, tundukkanlah itu di bawah kasih dan pimpinan Tuhan. Percayalah bahwa segala sesuatu yang ada dalam diri kita ini Tuhan yang mengatur. Kalau orang yang dipengaruhi oleh dunia, maka dirinya dipengaruhi oleh sekitarnya, oleh berbagai hal. Sehingga kadang-kadang kita tidak heran, ada orang baru pulang dari luar rumah, masuk ke rumah, marah-marah. Kaget dong, kok bisa marah-marah? Oleh karena dia dipengaruhi mungkin di perjalanan, keserempet mungkin di perempatan jalan, atau apalah penyebabnya. Tapi ingat satu hal, bahwa di dalam dirimu ada anugerah Tuhan. Di sanalah kita perlu bercermin, berteduh kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, ini diriku, aku tundukkan kepadamu. Salam, Tuhan memberkati.
Shalom.